Assalamualaikum semuanya, saya Pu Akaso, kembali dari desa untuk bicara tentang provinsi yang usianya masih belasan, tapi tantangannya sudah dewasa menahun, Sulawesi Barat. Sering kita bangga bilang, Iam dari kampung besar potensi, tapi lupa tanya, kampungnya sudah besar juga belum kebijakannya? Nah malam sini, saya mau tanya langsung ke orang yang paling sering dipanggil warga kalau ada jalan yang seperti kubangan ikan koi saat hujan, tapi ikannya tidak ada. Pak Gubernur Suhardi Duka. Waalaikumsalam, Puan dan semua pendengar setia. Iya, saya hadir bukan untuk janji manis, tapi untuk bicara kerja yang kadang pahit, tapi memang harus ditelan biar provinsinya bisa naik kelas. Pak, 21 tahun ini provinsi berdiri. Kalau jalan nasional, provinsi, desa, belum semua bagus. Jadi yang belum selesai itu apa sebenarnya yang paling mendasar? Wah, yang belum selesai itu fondasi pemerataan akses dasar. Provinsi ini saat lahir dulu fokusnya pemekaran administratif, tapi setelah itu kita sadar administrasinya mekar dulu, aksesnya mekar belakangan. Jalan, listrik, internet, layanan, kesehatan, pendidikan, itu semua tidak merata dari pesisir sampai lereng seperti Mamasa, dari Mamuju sampai pelosok Mandar. Ini warisan tantangan yang panjang, bukan hanya di periode kepemimpinan saya, tapi dari jauh sebelumnya. Sulbar ini rawan banjir longsor terutama saat musim hujan. Kenapa seolah kita tidak pernah masuki fase pencegahan serius? Tiap tahun saya rasa kita ini seperti di drama series yang season barunya itu banjir selalu. Pertanyaan ini bagus, karena ini bukan soal banjirnya, tapi soal cara kita membacanya. Bencana di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, ataupun longsor di wilayah pegunungan itu bukan fenomena spontan. Itu akumulasi dari dua hal besar. Luka ekologis di masa lalu, deforestasi, alih fungsi hutan, tambang tidak tertata, tata ruang yang belum disiplin, model pembangunan yang tidak menghitung daya dukung lingkungan dengan serius. Kita selama bertahun-tahun pikir hasil bumi besar sama dengan kita makin kaya. Padahal hutan hilang sama dengan air makin liar. Ke depan, kita dorong 3 strategi besar. Mitigasi berbasis desa dan komunitas, sistem peringatan dini dengan pelatihan warga lokal jadi garda pertama, reboisasi dan pemulihan das yang konsisten, bukan simbolik. Tata ruang ketat, area rawan tidak boleh jadi area izin sembarangan. Kalau kita hanya bicara banjir saat air sudah setinggi dada, kita bukan mitigator, kita cuma komentator bencana. Jadi, saya mau pemerintah provinsi jangan datang hanya saat perahu terbalik, tapi datang saat perahunya masih mau didorong ke air. Mantap, Pak. Jadi kita harus ubah hormatnya. Bukan tangkap banjir, tapi bikin airnya takut dulu sama kebijakan kita. Bukan ditakuti, tapi dihormati pencegahannya, ditangani akarnya, disiapkan warganya. Itu baru provinsi yang hadir sebagai rumah, bukan hanya hadir sebagai berita. Kakao, sawit, kopi, perikanan. Kita nih kuat sekali bahan mentahnya, Pak. Tapi saya mau kritik dikit. Kenapa yang hilirisasi gaknya itu lambat sekali? Saya rasa ini provinsi seperti kebun besar, tapi pabriknya kecil. Wah, begini. Membangun hilirisasi itu bukan cuma bangun gedung pabrik, itu bangun ekosistem. Hulunya harus kuat, petani dan nelayan tidak boleh hanya panen, tapi punya posisi tawar lewat koperasi dan kolektif yang terorganisir. Akses modal lokal, jangan UMKM dan petani itu selalu meminjam mimpi ke bank, tapi tidak pernah diberi jembatan pinjaman yang masuk akal. Logistik ekspor, pelabuhan seperti Majene harus jadi terminal komoditas, bukan cuma terminal sunset bagus buat foto-foto. Kalau kakao cuma dijual bijinya, kita tidak bangun kekuatan ekonomi. Kita cuma bangun kekuatan kurir ekspor komoditas orang. Makanya sekarang arah kita bukan cuma bangga panen, tapi kakao jadi coklat premium. Kopi Mamasa dikemas brand Sulbar. Ikan dibekukan standar ekspor internasional. UMKM dikonsolidasi jadi rantai nilai ekonomi daerah, bukan gerobak masing-masing. Ekonominya tidak boleh padat di kota, tapi padat di kesejahteraan desa.
Kalau tidak begitu, anak muda pulang kampung bukan bangun provinsi, tapi bangun caption keluhan di Instagram. Nah, jadi problemnya bukan tidak mau diolah, tapi tidak dikawal rapi oleh pemerintah. Jadi dirigen bukan penonton kamar CD ekonomi. Betul, pemerintah itu harus memimpin orkestrasi. Bukan cuma sediakan panggung, lalu bilang silahkan karaoke sendiri. Saya mau bercanda, tapi ini serius. Anak muda sekarang kalau sinyal hilang, dia pikir itu bencana pribadi. Padahal yang bencana sebenarnya itu blank spotnya kalau bikin usaha digital. Apa rencana energi dan internetnya, Pak? Kita butuh penguatan grid sampai desa, serta energi terbarukan skala komunitas seperti mikrohidro dan panel surya desa. Internet juga butuh tower perintis lebih banyak, terutama untuk lereng gunung dan pelosok. Ke depan, kita mendorong model daerah tidak boleh gelap, tidak boleh offline, tidak boleh offsite dari kesempatan digital. Jadi Bapak mau pastikan generasi Z itu tidak hidup di provinsi lobat remote terus, Pak. Iya, mode hemat energi boleh, asal jangan mode hemat kebijakan juga. Banyak anak pintar di kampung tapi kerjanya di luar. Kenapa itu PR besar kita, Pak? Karena kita tidak kehilangan orang malas, kita kehilangan otak unggul. Solusinya? Beasiswa ikatan daerah, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal, ruang kepemimpinan anak lokal di birokrasi dan proyek pembangunan, dan yang paling penting, mereka pulang ke peluang, bukan kembali ke lubang jalan yang jadi landmark provinsi. Saya mau masuk momen penting. Saya mau kritik tapi bukan menghukum. Banyak yang bilang kepemimpinan Bapak cepat di lapangan, tapi belum cukup cepat di sistem. Lingkungan belum dipulihkan signifikan. Ekonomi belum punya master plan hilirisasi yang meledak. Beberapa desa masih merasanya jadi proyek singgah. Kalau Bapak jawab, jangan politis. Jawab seperti Bapak bukan bicara di podium, tapi bicara di teras rumah warga. Pual, saya jawab ini sebagai orang Sulbar juga, bukan cuma kepala daerah. Pertama, lingkungan. Saya tidak akan bohong, pemulihan ekologis itu lambat. Bukan karena kita tidak mau, tapi karena kerusakannya terlalu besar dan terjadi lintas dekade. Ini bukan sobek kertas kecil, ini sobek masa lalu besar. Tapi kita sudah mulai dorong pemulihan das, penghijauan, pembatasan izin di area rawan, dan edukasi desa-desa. Kedua, ekonomi. Saya sepakat, kita butuh master plan yang bukan hanya rapi di dokumen, tapi keras di realisasi. Makanya prioritas saya buka investasi pengolahan lokal, bangun kolektif petani lewat koperasi, dan kuatkan logistik. Ketiga, desa-desa. Kalau ada yang bilang saya singgah lalu hilang, mungkin karena pejabat yang turun ke desa itu masih lebih rapi laporannya daripada dampaknya. Ini yang saya mau perbaiki. Monitoring tidak boleh kalah dari reading. Kerja tidak boleh kalah dari briefing. Jangan alergi kritik, karena kritik itu bukan banjir suara. Itu peta navigasi supaya kita tidak tenggelam di rutinitas sendiri. Nah, ini jawaban yang saya mau. Jadi kritik itu bukan untuk bikin provinsi duka, tapi bikin provinsi buka mata. Betul. Kalau cuma duka, itu nama saya. Kalau buka mata, itu provinsinya. Jadi, saudara-saudara, masa depan Sulawesi Barat itu bukan soal angka pertumbuhan. Itu soal keberanian bertindak, keberanian evaluasi, dan keberanian pulang ke akar, desa, dan lingkungan. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga janji kita itu tidak seperti jalan berlubang. Kelihatan banyak tapi tidak terasa kalau diinjak. Terima kasih banyak Puah dan pendengar. Kawal terus pemerintah daerah. Saya tidak sempurna. Provinsi ini juga belum selesai dibangun. Tapi yang paling penting, jangan berhenti menagih kerja hanya karena kita sudah menagih suara. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya Pua Kaso pamit. Saksikan podcast-podcast saya selanjutnya. Bye-bye.